Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Erika Puspitasari. Saya mahasiswi dari Polnes dari kelas 7A Akuntansi Manajerial dengan NIM 206511022. Di video kali ini saya mau membahas tentang topik desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja dan penetapan harga transfer. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan masuk ke materi dari desentralisasi itu. Di sini saya mau ngebahas tentang dua poin pembahasan. Yang pertama, penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja manajer, dan yang kedua, pusat pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya maksud kita pertama yaitu penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja manajer. Nah, di sini adalah informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu informasi akuntansi diferensial, 2 yaitu informasi akuntansi penuh, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih akuntansi pertanggungjawaban itu. Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu merupakan penyusunan laporan prestasi manajer tertentu sebagai penanggung jawab atas seluruh aktivitas yang berlangsung dan terjadi di bawah wewenangnya yang pertanggungjawaban berupa aktiva, pendapatan, atau biaya. Oke, kita masih membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban itu. Nah, di sini kita akan mengupas lebih detail mengenai akuntansi pertanggungjawaban, yaitu adanya wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer memungkinkan bagi manajer tersebut untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang berada di bawah kendali atau wewenangnya manajer. Nah, oleh karena itu, aktiva, pendapatan, dan atau biaya itu perlu dikelompokkan menjadi dua bagian pokok yang berupa seperti satu, aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Yang kedua, atau kelompok yang kedua, yaitu aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Jadi ada dua kelompok. Si aktiva, pendapatan, dan atau biaya itu bisa dikendalikan dan bisa juga tidak dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang laporan kinerja. Nah, laporan kinerja itu apa sih? Laporan-laporan yang berisikan prestasi kinerja yang dibuat oleh manajer tersebut, seperti unsur-unsur atau komponen aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang memang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Dan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan itu tidak akan dimasukkan ke dalam laporan kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Contoh laporan kinerja atau prestasi manajer bagian produksi. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu bahwa beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah suatu biaya itu dapat dibebankan kepada seorang manajer saat pertanggungjawaban ataukah tidak. Nah, ada 3 poin yang pembahasannya yaitu pertama, jika manajer memiliki wewenang baik dalam perolehan maupun penggunaan barang atau jasa, maka manajer tersebut harus dibebani dengan biaya barang atau jasa tersebut. Yang kedua, yaitu jika manajer tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perolehan barang atau jasa, akan tetapi dapat mempengaruhi secara signifikan atas pemakaiannya melalui tindakannya sendiri, maka manajer tersebut dapat dibebani dengan biaya yang dapat dipengaruhi tersebut. Yang ketiga yaitu apabila manajer puncak memutuskan agar manajer tertentu menaruh perhatiannya sehingga ia dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk memengaruhi biaya tersebut. Nah, kita masuk ke poin kedua yaitu pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban yaitu adalah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Oke, di sini ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban yang didasarkan kepada sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran dalam bentuk pendapatan ataupun secara bersama-sama, yaitu yang pertama pusat pendapatan atau revenue center, yang kedua pusat pembiayaan cost center, yang ketiga pusat laba profit center, dan yang terakhir pusat investasi investment center. Nah, di sini kita akan membahas tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban itu merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing.
Dari informasi akuntansi pertanggungjawaban itu juga berkaitan dengan masa lalu. Nah, yang pertama itu adalah penilaian atas kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. Nah, itu adanya pemberian wewenang kepada manajer suatu pusat pertanggungjawaban memungkinkan manajer tersebut memiliki akuntansi pertanggungjawaban, persepsi, dan pemahaman yang jelas mengenai peran yang tertuang di dalam anggaran. Yang kedua itu untuk pemberian motivasi terhadap manajer suatu pusat pertanggungjawaban, seperti motivasi itu merupakan suatu kondisi adanya keinginan dengan penuh kesadaran untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Oke, tadi kita membahas tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa lalu, dan di sini kita akan membahas tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa depan. Nah, di sini yaitu informasi yang berkaitan dengan masa yang akan datang sangat bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang mencangkup jangka waktu tertentu yang diukur dalam satuan moneter untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian anggaran tersebut, jelas bahwa anggaran hanya dapat dibuat atau disusun jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban. Oke, informasi akuntansi pertanggungjawaban itu bisa juga sebagai alat dalam pengendalian manajemen yang dimana informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Dalam hal ini, akuntansi pertanggungjawaban penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi karena dapat menekankan hubungan antara informasi dengan jasa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran. Anggaran yaitu suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya juga dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Untuk penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan untuk penyampaian tujuan perusahaan dan ditetapkan dana sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut untuk memungkinkan melaksanakan tanggung jawabnya. Di dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki asumsi perilaku, seperti sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang berdasarkan beberapa asumsi tentang perilaku manusia. Asumsi perilaku tersebutlah dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada 5 poin, yaitu pertama, pengelolaan berdasarkan penyimpangan atau manajemen by exception. Yang kedua, pengelolaan berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang kelima, yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan kompetisi. Oke, selanjutnya yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki 4 karakteristik pokok. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang keempat, yaitu manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer. Nah, di sini yaitu informasi akuntansi adalah salah satu informasi terpenting bagi perusahaan, namun informasi akuntansi bukanlah merupakan satu-satunya informasi formal yang digunakan oleh perusahaan. Informasi akuntansi itu juga sangat berguna baik untuk pihak internal organisasi perusahaan maupun untuk pihak eksternal perusahaan. Bagi pihak internal, informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengetahui hasil kerja dari para manajer. Hasil kerja tersebut juga dapat berupa laporan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, dapat kita lihat di prestasi kerja atau yang biasanya juga disebut kinerja adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian bagi pencapaian tujuan perusahaan
Nah, dalam mengevaluasi pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, itu ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Efisiensi adalah perbandingan antara output yang dihasilkan dengan besarnya input yang digunakan, sedangkan efektivitas adalah hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban yang sasarannya harus dicapai, serta dan ekonomis. Selanjutnya ada metode pengukuran kinerja. Metode pengukuran kinerja merupakan satu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasan. Melalui pengukuran perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya dan menemukan phase out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif. Selama ini belum dirasakan adanya suatu metode penilaian yang secara akurat dan komprehensif mampu memberikan penilaian secara wajar atas kondisi suatu perusahaan di tengah kekurangan alat ukur untuk menilai kinerja operasional. Oke, di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja yang ada 5. Yang pertama, analisa rasio. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, balance scorecard. Yang keempat, economic value added atau EVA. Yang kelima adalah benchmarking. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui cara pengukuran kinerja. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, pengukuran tunggal, yaitu hanya menggunakan satu ukuran saja. Contohnya, revenue center itu prestasinya diukur hanya berdasarkan jumlah penjualan. Cara yang kedua yaitu pengukuran ganda, menggunakan lebih dari satu tolak ukur seperti revenue center itu prestasinya diukur berdasarkan kuantitas barang terjual, nilai penjualan, struktur langganan, dan kemudahan penagihan piutang. Sedangkan cara yang ketiga yaitu pengukuran gabungan, yaitu tolak ukur yang digunakan banyak dan berbeda jenis. Contohnya, profit center prestasinya diukur berdasarkan laba beberapa tahun berjalan dan kualitasnya. Baik, sampai di sesi terakhir tentang penyampaian materi dengan topik desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, dan penetapan harga transfer. Semoga teman-teman bisa bertambah ilmunya dan wawasannya, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir dan menyimaknya dengan baik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next to video.